Assalamualaikum, perkenalkan saya Jihan Maharani Zahabiah dari Prodi Relasi Industri tahun 2019. Kali ini saya akan mepresentasikan tentang mata kuliah Pancasila. Materinya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Sampai jumpa di penjelasan ya. Hai, ketemu lagi kita. Sekarang waktunya penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih ideologi negara itu? Pengertian ideologi. Ideologi dapat diartikan atau dikatakan sebagai seperangkat gagasan, ide, nilai, norma, atau keyakinan yang bersifat pokok dan mendasar tentang tata cara yang paling ideal dalam mencapai tujuan hidup. Sedangkan ideologi negara, dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut. A. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. B. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Suatu ideologi pada suatu negara pada hakikatnya memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian, dapat juga terjadi bahwa ideologi pada suatu bangsa tersebut tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Tadi kita sudah berbicara mengenai ide, gagasan, pemikiran. Lalu, apa sih bedanya filsafat dengan ideologi? Perbedaan filsafat dan ideologi yang keduanya memuat konsep tentang ide atau gagasan yang mengarahkan pada pandangan hidup. Jadi mereka memiliki kesamaan karena di dalamnya memuat ide atau gagasan yang mengarahkan pada pandangan hidup. Sedangkan perbedaannya di sini kita dapat melihat ada 3 aspek, yaitu dari arti, sifat, dan pengaruh. Filsafat memiliki arti ide-ide dasar manusia yang hanya diterapkan secara individu maupun sosial kemasyarakatan, sedangkan ideologi memiliki arti yang diterapkan dalam kehidupan kenegaraan. Filsafat sifatnya personal, sedangkan ideologi sifatnya global. Filsafat memiliki pengaruh atas individu maupun komunitas dalam lingkup yang sempit, sedangkan ideologi memiliki pengaruh di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa ideologi itu ide atau gagasan yang digunakan untuk kehidupan kenegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu dia sifatnya global, yang dia atur mengenai banyak hal, atas cakupan banyak hal gitu, tentang kehidupan bernegara dan berbangsa. Sedangkan filsafat ini, dia diterapkannya secara individu maupun sosial kemasyarakatan. Hanya di lapisan itu saja, tidak sampai ke aspek kenegaraannya, sifatnya juga personal dan dalam lingkup yang sempit. Selanjutnya, lalu ideologi negara kita apa ya? Nah, seperti yang kita lihat bersama, di sini ada gambar lambang Garuda Pancasila. Jadi, ideologi negara kita adalah Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima, tentu kalian sudah hafal bukan? Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, sebuah kesatuan filsafat terorganisir dan hierarkis. Sila ke-1 sampai 5 saling berkaitan satu sama lain. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang Pancasila banyak-banyak karena seperti yang kita tahu, kita sudah mempelajarinya ini dan mungkin banyak juga dari teman-teman yang sudah paham dan menjelaskan hal yang sama. Lalu kita perbandingan ideologi di dunia. Ada apa saja sih ideologi di dunia itu? Apa bedanya dengan ideologi Pancasila yang kita punya di Indonesia? Jadi di sini yang mau saya bandingkan adalah ideologi Pancasila, komunis, serta liberal.
Dari perbandingan atau perbedaan ini saya menggunakan 4 aspek atau 4 bidang. Yang pertama bidang agama, Pancasila. Setiap individu bebas memilih agama. Komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Liberal, setiap individu bebas memilih agama. Setiap individu bebas untuk tidak beragama. Dari sisi agama saja terlihat perbedaannya. Pancasila mengharuskan setiap individu memiliki agama dan harus memiliki Tuhan, satu Tuhan. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas mengatur kita dan kita bebas untuk memilih Tuhan mana yang mau kita anut. Di Indonesia sendiri kita mempunyai 5 kepercayaan yang diakui secara nasional, diakui secara kenegaraan. Komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Sedangkan liberal, setiap individu, karena liberal ini menggunakannya atau atas dasar nilainya dia kebebasan, maka setiap individu bebas memilih agama. Bahkan setiap individu juga bebas untuk tidak beragama. Jadi, agama ini dikembalikan lagi ke masing-masing individunya. Lalu dihukum. Masyarakat di ideologi Pancasila harus taat hukum dan negara melindungi masyarakatnya. Sedangkan di negara berideologi komunis, negara bebas menjalankan hukum dan menerapkan hukum di masyarakat. Atau ini biasanya kita taunya otoriter, diktator. Lalu liberal, masyarakat harus taat pada hukum. Masyarakat diberikan kebebasan asal tidak melanggar hukum. Jadi meskipun liberal itu nilai dasarnya adalah kebebasan, freedom, liberty, tapi dia tidak boleh tetap melanggar hukum. Sedangkan sedangkan Pancasila, setiap apa yang kita lakukan diatur oleh hukum. Dan kita harus taat, serta negara juga melindungi kita. Lalu dari segi politik. Politik di ideologi Pancasila diberikan kebebasan di pemerintahan asal tidak melanggar hukum. Di komunis hanya ada satu partai politik yang berkuasa di pemerintahan. Liberal, politik diberikan kebebasan berdemokrasi di pemerintahan asal tidak melanggar hukum. Sudah jelas ya. Ekonomi, di ideologi Pancasila, masyarakat diberikan kebebasan mengelola sumber daya demi kesejahteraan. Jadi asalkan itu untuk kesejahteraan, kita dapat mengelola itu. Jadi masyarakat juga memiliki hak. Namun di sini pemerintah tidak serta-merta membiarkannya begitu saja, tetapi pantau, tetap ada undang-undangnya, dan pemerintah juga memiliki badan-badan usaha atau biasa kita sebut BUMN. Di negara komunis, perekonomian dikelola seluruhnya secara utuh oleh negara dan untuk kesejahteraan. Lalu di negara liberal, sebagian besar sumber daya dikelola masyarakat, namun perekonomian jadi monopoli negara. Jadi perekonomiannya tetap dimonopoli sama negara. Lalu, berbicara tentang ideologi, ada 2 jenis ideologi. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Apa sih bedanya? Ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka, suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya, nilai-nilai dan cita-cita digali dari moral dan budaya masyarakatnya. Hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Lalu, ideologi tertutup, yaitu suatu pemikiran yang tertutup. Ciri-cirinya, cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu saja, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras dan diajukan dengan mutlak. Lalu di sini ada perbandingan ciri ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka 1. Berupa cerminan kekayaan budaya masyarakat. 2. Berasal dari masyarakat. 3. Memiliki sifat yang dinamis. 4. Memiliki kebebasan. 5. Mengedepankan pluralitas. 6. Merupakan hasil musyawarah. 7. Memiliki sistem pemerintahan yang terbuka. 8. Menjunjung tinggi HAM. 9. Mencerminkan cita-cita dan falsafah hidup bermasyarakat. 10. Berlakunya sistem hukum yang memadai. Lalu, ciri-ciri ideologi tertutup. Berupa budaya yang dipaksakan dalam masyarakat.
berasal dari pemerintah atau sekelompok masyarakat, kaku dan otoriter, adanya pembatasan kebebasan, keberagaman tidak dibiarkan berkembang, hasil dari pemikiran kelompok atau golongan, memiliki sistem pemerintahan yang tertutup, HAM kurang dijunjung tinggi, kurang mencerminkan cita-cita dan falsafah hidup bermasyarakat, berlakunya sistem hukum yang keras. Jadi kita bisa lihat sendiri di sini dari segi ciri-cirinya saja, ideologi terbuka dan ideologi tertutup memiliki perbedaan. Ideologi terbuka ini cenderung menerima hal-hal yang baru, sedangkan ideologi tertutup ini tidak. Lalu ideologi terbuka memperhatikan HAM, ideologi tertutup tidak. Kurang, lebih tepatnya. Ideologi terbuka mencerminkan cita-cita dan falsafah hidup bermasyarakat, sedangkan ideologi tertutup kurang mencerminkan cita-cita dan falsafah masyarakat. Pancasila, ideologi kita itu termasuk ideologi terbuka atau tertutup sih? Menurut Jihan, jawabannya adalah ideologi terbuka. Mengapa? Jadi ada faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. 1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang pesat. 2. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya, sedangkan di Indonesia atau ideologi Pancasila tidak. 3. Pengalaman sejarah politik masa lampau dan tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Ini menjadi pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Lalu, Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka memuat 3 dimensi, antara lain dimensi realitas, dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas. Walaupun Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila. Penjelasan dimensi realitas. Nilai-nilai dasar yang terkandung bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Tentu saja ini sangat mencerminkan Pancasila. Dari sila 1 sampai sila kelima, itu sangat mencerminkan masyarakat kita dan lahir dari masyarakat kita. Ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan seperti yang saya katakan tadi, kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara, dimensi realitas. Lalu ada dimensi idealisme, adalah bahwa nilai-nilai dasar tersebut mengandung cita-cita yang hendak dicapai dalam segala bidang kehidupan berbangsa. Jadi idealisme, cita-cita yang hendak dicapai dalam segala bidang kehidupan berbangsa. Ideologi tersebut tak sekedar menggambarkan hakikat manusia, tapi juga mendeskripsikan gambaran ideal masyarakat, sekaligus memberikan arahan sebagai pedoman. Lalu dari segi dimensi fleksibilitas, mengandung makna bahwa ideologi tersebut mempunyai keluasan, dengan mampu sejalan dan berkembang bersama dengan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tanpa harus kehilangan jati diri atau hakikat yang dikandung. Lalu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasan lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, dan zaman. Dari segi sosiologis, Karl Marx Hein membedakan dua macam kategori ideologi, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan komprehensif. Partikular yaitu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara secara sistematis dan erat kaitannya dengan suatu kelas sosial. Komprehensif, suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Ideologi Pancasila berada di tengah-tengah kedua ideologi di atas tadi.
Artinya, ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh dan tidak berpihak pada golongan tertentu. Ini yang harus digarisbawahi, Pancasila tidak memihak pada golongan tertentu. Pancasila dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia, sehingga mampu mengakomodasikan berbagai idealisme dan aspek dalam kehidupan masyarakat yang bersifat majemuk. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, sekalipun Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada batasan keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu 1. Stabilitas nasional yang dinamis. Tentu ini tidak boleh mengganggu stabilitas nasional. Hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional, no. 2. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. 3. Berkembangnya paham liberalisme. Ini semua yang harus tidak boleh ada dalam ideologi Pancasila. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat. Kasus yang mengancam Pancasila. Setelah kita mengetahui bahwa Pancasila termasuk ideologi terbuka beserta alasan-alasannya, kita masuk ke kasus yang mengancam Pancasila. Di sini saya mengangkat kasus EKTP. Setia Novanto dituntut 16 tahun penjara, denda dan pencabutan hak politik 5 tahun. Seperti yang kita tahu, kasus korupsi EKTP ini menjadi salah satu dari kasus korupsi terbesar di Indonesia. Ex-ketua DPR dan ex-ketum Partai Golkar ini, dia mengkorupsi uang EKTP. Saya sendiri menjadi korban. KTP saya baru jadi setelah 1 tahun. Lalu, bagaimana kasus korupsi ini dapat Pancasila? Apa aja sih sila-sila yang dilanggar? Bagaimana sila 1 sampai sila 5 itu sangat tidak mencerminkan. Jadi seharusnya KTP itu tidak ada. Jadi seharusnya kasus korupsi EKTP itu sangat tidak mencerminkan Pancasila. Harusnya ketika dia mengamalkan Pancasila dan dia paham betul apa makna sila, definisi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, maka dia seharusnya tidak melakukan kasus korupsi ini. Oke, lanjut. Sila yang dilanggar. Sila pertama. Perilaku korupsi bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita semua tahu bahwa korupsi adalah mengambil hak orang lain. Otomatis itu perilaku perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan, berakibat dosa besar, dan hasil dari korupsi, hukumnya di agama adalah haram. Agama manapun tidak memperbolehkan adanya kegiatan atau aktivitas korupsi. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang melakukan korupsi akan berakibat menyengsarakan orang lain karena ada hak-hak orang lain yang dia ambil secara paksa dan sengaja untuk kebutuhan pribadinya. Tentu saja itu sangat melanggar sila kedua. Sila ketiga, nilai persatuan. Sila persatuan Indonesia. Karena korupsi biasanya dilakukan secara terorganisir atau kelompok. Jadi, apabila salah satu dari mereka tertangkap, bisa berakibat memecah belah antar individu atau kelompok dengan saling menyalahkan, dan korupsi itu dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau suatu golongan saja. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pejabat yang korupsi jelas telah mengkhianati amanat rakyat dengan mencuri harta kekayaan negara untuk keperluan pribadi dengan memanfaatkan jabatan yang dia miliki sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional mengalami kemunduran dan hambatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi mengakibatkan rasa keadilan dan kesejahteraan yang harusnya milik rakyat dengan cara yang licik diambil oleh para pejabat yang tidak bermoral, lalu melalui tindakan korupsi sehingga rasa keadilan sosial tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Korupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Yang katanya pejabat mewakili suara rakyat, enggak, mereka mewakili rakyat dengan fasilitas-fasilitas negara. Ketika negara membelikan mereka mobil, padahal mereka terpilih dan duduk di Senayan atas suara rakyat, mereka yang pakai mobilnya, mereka yang menikmati segala fasilitas-fasilitas istimewa.
untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman terorisme, bom, deklarasi anti korupsi, dan lagi narkoba ini adalah hal-hal yang harus dihindari karena mengancam eksistensi Pancasila. Kita semua harus sadar bahwa hal-hal yang ada di sini adalah hal-hal yang dapat meruntuhkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sekian. Nah, jadi gitu ya penjelasannya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Dadah, sampai jumpa lagi.